Nah, setelah menyimak video pembelajaran yang sudah Mister siapkan, kita lanjutkan ke pembahasan soal-soal halaman 48 ya, tentang bela diri. Langsung saja ke soal nomor 1. Berikut ini yang bukan unsur-unsur yang terkandung dalam pencak silat adalah bela diri, tenaga dalam, kesenian, atau kerohaniannya. Di sini jawabannya adalah D ya. Ketiga unsur dari A dan C itu masuk ke dalam unsur-unsur bela diri, kecuali kerohanian ya. Nah, soal nomor 2. Kepribadian yang diharapkan muncul dari pencak silat adalah bersikap kesatria. Nah, di sini dalam mempelajari materi bela diri, anak-anak diharapkan memiliki sikap kesatria. Sikap kesatria itu adalah sikap berani menyelesaikan masalah ya, tidak menghindari masalah dan melindungi diri dan orang-orang yang kita sayangi ya dengan teknik yang kita miliki, bukan untuk membuat onar atau huru-hara ya. Itu hanya untuk menjaga diri ya agar selamat. Nah, itu tujuannya ya. Dan memiliki sikap yang baik. Nah, seperti itu. Kemudian soal nomor 3, kesiapan fisik. Nah, ini di sini kata kuncinya adalah fisik. Tubuh untuk melakukan gerakan-gerakan dengan kemahiran teknik yang baik disebut kesiapan jasmani ya. Itu fisik berkaitan dengan jasmani. Dalam silat kita harus memiliki jasmani yang sehat sehingga kita dapat berlatih dengan baik. Nah, itu jadi itu yang paling tepat ya. Nah, nomor 4, sikap berdiri pada pencaksilat adalah sebagai berikut ini, kecuali sikap berdiri jongkok. Nah, itu ya sudah keliru ini bahasanya, sikap berdiri tapi jongkok. Nah, itu kelihatan sekali jawabannya adalah D ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa diharapkan tidak sampai membuat adik-adik keliru ya. Harus benar nanti pada pas. Nah, soal nomor 5, sikap dasar yang digunakan untuk langkah dan kuda-kuda dalam pencak silat adalah sikap kangkang, berdiri kangkang. Nah, jawabannya C ya. Nah, setiap gerakan dalam pencak silat itu pasti kita membuka kaki selebar bahu ya. Tapi bukan lebar sekali, tapi secukupnya ya. Itu disebut kangkangnya, itu terkandung dalam sikap kuda-kuda juga ya. Jadi yang tepat itu jawabannya adalah C ya, kangkang. Kemudian soal nomor 6 sudah Mister lingkari. Nah, ini prediksi yang akan muncul pada pas ya. Tolong diingat-ingat. Sikap yang berfungsi sebagai dasar tumpuan untuk melakukan sikap dan gerakan bela serang atau serang hindar adalah sikap A, kuda-kuda. Nah, ini kebalikannya, bolak-balik aja soalnya. Sebagai dasar tumpuan, nah itu adalah kata kuncinya, adalah itu pengertian dari kuda-kuda, adalah dasar tumpuan dari bela diri, itu adalah kuda-kuda. Tidak hanya silat ya, karate, kempo, semuanya mempelajari sikap kuda-kuda. Namun caranya agak sedikit berbeda ya. Nah, itu aja ada banyak variasi. Nah, nomor 6 itu Mister lingkari sebagai kisi-kisi ya. Mudah-mudahan muncul pada pasnya. Nah, sehingga anak-anak tidak kesulitan dalam menjawab soal. Soal nomor 7, sikap dasar yang berfungsi untuk melatih keseimbangan adalah sikap tegak satu kaki. Nah, ini sudah ada kata kuncinya, satu kaki berdiri dengan satu kaki. Itu melatih keseimbangan. Nah, soal nomor 8 lagi satu. Sudah Mister lingkari. Itu prediksi ya, bukan berarti itu muncul ya. Dipelajari saja. Sikap berbaring dalam pencak silat mempunyai fungsi untuk dasar menjatuhkan diri dan
membela. Menjatuhkan diri artinya ketika kita jatuh, kita tidak merasakan sakit yang terlalu keras ya, karena kita sudah mempelajari tekniknya. Walaupun kita dalam posisi tidur atau jatuh, kita masih bisa membela diri. Itu maksudnya ya. Soal nomor 9 berikut ini yang bukan merupakan bagian dari sikap khusus adalah sikap D, itu duduk ya. Itu adalah bukan ya. Sikap khusus adalah sikap yang kita pelajari dari tingkah laku hewan atau pepohonan ya. Karena itu merupakan dasar dari silat ya, kita meniru gerakan-gerakan hewan ya pada saat mereka bertingkah laku, pada saat mereka melindungi diri. Contohnya seperti sikap satu kaki, itu sikap bangau ya. Kemudian sikap naga itu membelit ya seperti ular. Kemudian sikap monyet atau kera itu kelincahannya yang kita tiru ya, gerakan-gerakannya ya, sama seperti di karate, cuma itu mengikuti gerakan-gerakan dari alam sekitarnya ya. Ada cangcorang, ada sikap elang dan lain sebagainya ya. Nah, itu hanya diambil beberapa contoh saja. Kemudian soal nomor 10, sikap siaga untuk melakukan pembelaan atau serangan yang berpola dan dilakukan di awal serta akhir dari rangkaian gerakan adalah sikap khusus. Nah, misalnya kita mempelajari teknik sikap bangau atau sikap naga, jurus-jurusnya. Dalam silat itu ada jurus ya, itu digabungkan pada pencak. Nah, kalau untuk silat sendiri itu digabungkan dalam seni pertarungan. Nah, itu makanya ada beda ya antara pencak dan silat. Silat itu lebih fokus ke fightingnya, sedangkan pencak itu lebih fokus pada seni untuk menghibur ya, menghibur masyarakat gitu dengan gerakan-gerakan yang luas. Nah, jadi nomor 10 ini maksudnya adalah yang C ya, sikap khusus sesuai dengan gerakan-gerakan yang ditiru berdasarkan tingkah laku hewan ya. Contohnya yang seperti kera, ular dan lain sebagainya ya. Itu yang soal nomor 10 ya. Soal nomor 11. Unsur sikap pasang adalah sebagai berikut kecuali. Isi kecualinya ya, sikap berdiri tegak. Nah, dalam silat itu tidak dianjurkan berdiri terlalu tegak karena dapat mempengaruhi keseimbangan tubuh sehingga mudah jatuh. Nah, itu tidak diharapkan ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah A. Berdiri tegak ya. Bentuk gerak dasar pencak silat meliputi, langsung saja ya, C. Arah, cara melangkah, cara berdiri, cara pasang. Nah, itu semua unsur dari pencak silat sudah terkandung di dalamnya ya. Arahnya terdiri dari 8 penjuru ya. Arah gerakannya itu dengan beberapa pola ya. Ingat polanya itu pasti akan muncul pada pas, jadi tetap diingat. Pola segitiga, pola zigzag, huruf S ya. Itu pola U ya. Itu pasti muncul nanti pola-pola langkahnya. Nanti ada di video, nanti silahkan disimak ya kembali ya biar hafal dan bisa menjawab soal. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 12 adalah C. Nah, kita lanjut ke soal nomor 13. Setiap serangan dalam pencak silat memiliki unsur sikap kuda-kuda. Nah, itu cuma dibalik saja yang tadi ya. Soal yang depan, setiap unsur gerakan itu harus memiliki kuda-kuda yang baik ya, agar tidak mudah goyah dalam melakukan teknik-teknik silat. Nah, itu A yang paling tepat ya. Teknik serangan arah depan dengan pukulan telapak tangan dinamakan tebak ya. Telapak itu
kata kuncinya. Biasanya serangan atas biasanya. Teknik tebak itu menggunakan telapak tangan. Teknik serangan tangan arah depan dengan dua telapak tangan dinamakan dorong, yaitu untuk menjatuhkan musuh atau menghilangkan keseimbangan musuh pada saat pertandingan. Ya, nah nomor 16 ini Mister Tingkari kembali. Ini prediksi ya. Teknik serangan tangan arah bawah dengan pangkal telapak tangan dinamakan sanggah, yaitu dari bawah menuju ke rahang ya dengan menggunakan telapak tangan. Nah, itu kalau tebak itu serangan atas, kalau sanggah itu biasanya dari bawah ya. Mirip seperti uppercut pada tinju ya, dari bawah mengenai rahang. Nah, itu namun di silat ini menggunakan telapak tangan ya, arah bawah ke atas. Nah, itu yang tahun lalu muncul ini soal nomor 16, mudah-mudahan tahun ini juga dimunculkan, jadi adik-adik bisa menjawab dengan benar ya. Teknik serangan tangan arah samping dengan sisi telapak tangan dinamakan bandul. Itu A ya. Nah, nomor 17 A. Kemudian soal nomor 18, teknik serangan tangan arah samping dengan telapak tangan dinamakan arah samping dengan telapak tangan. Dinamakan, ini kata kuncinya telapak tangannya, jadi tampar jawabannya. Nah, ini juga ada soal kebalikan dari soal nomor 18 nanti. Berikut ini yang termasuk teknik serangan arah atas adalah dengan arah atas. Jawabannya adalah C ya, tusuk. Nah, kemudian soal nomor 20 adalah kebalikan dari soal nomor 18. Teknik serangan tangan arah samping dengan punggung tangan dinamakan, yang tadi dengan telapak tangan nomor 18, sedangkan yang 20 dengan punggung tangan dinamakan kepret ya, itu dari arah samping ya. Kepret namanya, itu perkenaannya pada bagian punggung tangan ya, pada bagian sendi-sendi tangan. Itu biasanya cukup sakit ya, namun tidak terlalu membahayakan. Hanya saja itu serangannya biasanya menuju ke arah kepala atau pipi atau muka biasanya. Itu dinamakan kepret ya. Ingat perbedaannya, kalau kepret menggunakan punggung tangan, kalau soal nomor 18 ini menggunakan telapak tangan ya. Teknik serangan tangan arah samping dengan telapak tangan. Nah, itu dinamakan tampar. Soal nomor 18. Kemudian soal nomor 21, berikut ini adalah posisi serangan dengan tendangan kaki, kecuali posisi tendangan busur yang tidak ada ya. Tendangan samping ada, tendangan depan ada, tendangan melingkar ada. Jadi yang tidak ada adalah B, busur. 2. Teknik serangan lutut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu tendangan lutut menyerang dengan dua arah ya, arah depan dan arah samping. Nah, itu tidak dijelaskan di buku LKS ini, namun pada saat kelas 5 ada di LKS kelas 5-nya. Silakan nanti dibuka-buka kembali LKS kelas 5 semester 1 ya. Ya. Itu dua arah, yaitu depan dan samping. Kemudian soal nomor 22, ini serangan lutut dapat, sudah ya. Itu jawabannya D ya. Depan dan samping. Kemudian lanjut 23. Suatu usaha pembelaan dengan cara memindahkan bagian-bagian badan yang menjadi sasaran serangan lawan dengan melangkah atau memindahkan kaki. Nah, ini kata kuncinya adalah memindahkan kaki. Adalah hindaran. Hindaran adalah teknik memindahkan anggota tubuh ya, seperti kaki itu dipindahkan agar kita tidak terkena pukulan atau serangan lawan. Itu dengan memindahkan anggota tubuh ya.
itu namanya hindaran. Kemudian 24, unsur pembelaan yang dilakukan dengan sikap kaki yang tidak berpindah. Nah, ini sikap kaki yang tidak berpindah dinamakan elakan, yaitu kita mengelak ketika serangan datang. Kita hanya mengelak tanpa berpindah tempat, ya. Bisa jongkok, bisa melompat, kemudian menghindar ke samping atau menghindar ke belakang, ya, agar jangkauan tendangan atau pukulan tidak sampai mengenai tubuh kita. Nah, itu dinamakan elakan. Ya, bedakan itu antara hindaran dan elakan. Jika adik-adik tidak bisa membedakan, tentunya kedua soal ini pasti dijawab dengan salah, ya. Itu penting sekali, ya. Harus tahu bagaimana perbedaannya. Nomor 25, unsur pembelaan dengan cara mengadakan kontak langsung dengan serangan disebut tangkisan. Nah, itu definisi atau pengertian dari tangkisan adalah melakukan kontak langsung terhadap serangannya. Kita meredam serangan dengan anggota tubuh kita sendiri, baik itu tangan maupun kaki, ya. Itu namanya tangkisan, itu kontak langsung dengan tubuh lawan. Tapi kita menghindari bagian-bagian vital dari tubuh, ya. Itu namanya tangkisan, ya. Ada kontak langsung. Sedangkan kalau untuk hindaran itu pijakannya yang berubah. Elakan, pijakan tidak berubah atau langkah tidak berubah. Itu perbedaannya. Sedangkan geseran lagi satu adalah gerakan maju atau ke samping, yaitu menggeser posisi badan. Ya, seperti gerakan lokomotor itu geseran atau langkah. Itu nanti biasanya muncul, ya, pada saat ujian. Itu melangkah, bagaimana seorang itu bisa melangkah, itu memindahkan posisi kaki atau berat tubuhnya. Nah, itu namanya melangkah, ya, berpindah tempat. Itu bedakannya elakan, hindaran, tangkisan. Nah, itu 3, ya. Kemudian soal Romawi 2, Tridharma adalah salah satu aliran pencak silat yang berasal dari Bali, ya. Itu sudah ada di depan, jadi tolong dibaca kembali, ya. Soal nomor 2, berdasarkan alat yang digunakan, serangan dalam pencak silat dibagi menjadi 2, yaitu pukulan dan tendangan. Kalau pukulan, serangan menggunakan tangan, tendangan menggunakan kaki, yaitu muncul biasanya. Tebak, tinju, dorong, sodok, dan bandul merupakan bentuk serangan tangan arah bawah, ya. Itu arah bawah. Kemudian gambar nomor 5. Gambar di samping menunjukkan seorang titik-titik-titik. Menunjukkan serangan tangan, ya. Menggunakan tangan, itu pukulan depan. Kemudian nomor 6, menghindar dengan memindahkan kaki sehingga posisi tubuh menghadap lawan. Dinamakan dengan hindaran hadap. Nah, itu juga tidak dijelaskan, ya, nanti bisa lihat di YouTube-nya penjelasannya, ya, sesuai dengan materi ini. Kemudian nomor 7, menghindar dengan memindahkan kaki secara menyilang. Dinamakan hindaran silang, ya. Hindaran silang atau hindaran kaki silang, itu boleh juga. Soal nomor 8, unsur pembelaan yang dilakukan dengan sikap kaki yang tidak berpindah disebut elakan, sama seperti soal nomor 24 ini, soal nomor 8. Soal nomor 9, gambar di samping menunjukkan cara menangkis, ya, menangkis serangan, ya. Nomor 10, cara-cara memindahkan injakan kaki dalam pencak silat disebut langkah. Nah, itu sudah bisa dijelaskan juga tadi. Nah, itu saja dulu, ya, Romawi 1 dan Romawi 2, agar tidak terlalu banyak hari ini adik-adik belajari. Nah, sisanya nanti dikerjakan secara mandiri, ya. Jika ada pertanyaan, silakan nanti buat pada kolom
komentar di GCR atau boleh WA ke Mister nanti ya untuk bertanya. Nah, sehingga nanti ketemu jawabannya. Ya, silahkan nanti pergunakan waktu dengan baik ya. Nah, itu inti-inti yang dapat Mister sampaikan ya, selain video pembahasan yang sudah Mister siapkan. Nah, silahkan pelajari itu dengan baik ya. Nah, inti-inti yang lain yang perlu anak-anak ingat adalah apa itu pencak dan apa itu silat. Kemudian induk organisasinya disebut IPSI. Ya, seperti yang tadi, kalau untuk pencak itu lebih mengutamakan unsur seni dan hiburan ya. Ditonton dengan gerakan-gerakan yang luas dan menggunakan senjata. Biasanya dalam melakukan gerakan-gerakan silat itu menggunakan senjata seperti belati, tongkat, celurit, kemudian caku. Itu dipertontonkan dengan gerakan yang bagus dan seni sehingga dapat menghibur masyarakat itu tanpa kontak fisik yang berarti ya, tidak sampai cedera. Itu artinya menunjukkan keseniannya lebih menonjol, itu disebut pencak. Kalau untuk silat itu lebih mengutamakan kontak fisik dengan teknik-teknik yang sudah dipelajari seperti tendangan, pukulan, serangan, hindaran, elakan, dan lain sebagainya. Itu yang disebut silat. Nah, itu untuk induk organisasinya sudah, itu IPSI. Kemudian harus bisa membedakan hindaran, elakan, kemudian melangkah bagaimana, serangan menggunakan tangan, contohnya seperti apa, pukulan lurus, pukulan bandul, pukulan tegak. Nah, itu tendangannya, tendangan T, tendangan depan, ya. Kemudian kuda-kuda, seperti apa kuda-kuda. Nah, itu sering sekali muncul pada pertanyaan-pertanyaan. Kemudian aspek yang ada dalam pencaksilat yang harus adik-adik pahami, ketahui ya, aspek spiritual. Aspek spiritual biasanya sebelum pertanding kita berdoa, kemudian ada hormat khusus sebelum pertandingan ke sesama teman pada saat bertanding. Itu sikap spiritualnya seperti apa, tentunya dengan berdoa terlebih dahulu ya. Kemudian sikap budaya, seni dan budaya seperti di pencak. Nah, kita pelajari kesenian dan kebudayaan sesuai daerah masing-masing. Misalnya seperti di Bali, apa kebudayaan kita dan kesenian kita. Gerakan-gerakan silatnya tentu sedikit berbeda ya dengan daerah-daerah lain seperti di Jawa, Sumatera. Nah, itu sehingga ada jenis-jenisnya dibedakan. Kemudian aspek bela diri ya, tentu saja gerakan-gerakan yang terkandung dalam silat. Tendangan, pukulan, hindaran, serangan, nah itu. Kemudian aspek olahraga ya, tentunya dalam pelajaran silat kita melatih fisik kita agar sehat dan bisa melindungi diri dengan baik. Nah, itu kurang lebih ya kisi-kisi yang harus adik-adik pelajari dan hafalkan agar nanti dalam menjawab tidak bingung ya, karena materi silat ini cukup sulit ya, apalagi kita pelajari dengan waktu yang singkat ya. Tetap semangat, jangan patah semangat ya. Pelajari dulu, kemudian coba soal-soal latihannya sehingga adik-adik bisa ingat ya. Ya. Itu saja dari Mister untuk hari ini ya. Silahkan simak videonya dengan baik dan kerjakan soal-soal yang sudah kita bahas tadi ya, beserta kisi-kisinya. Tolong diingat untuk persiapan pas 1 minggu lagi ya. Tetap semangat dan terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat ya, membantu adik-adik belajar di rumah. Sekian dari Mister. Terima kasih. Om Santi 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 Om.